Shalom adik-adik, ketemu lagi di sekolah minggu kali ini bersama Kak Linda dan juga Kak Rafael. Gimana kira-kira kabarnya adik-adik sekolah minggu hari ini ya? Pasti baik, sangat baik, luar biasa. Yes, gitu ya. Pasti teman-teman semuanya di rumah kangen banget buat ketemu, kangen banget buat bertatap muka dengan saudara seiman, buat bersekolah minggu. Nah, tapi karena masih dalam pandemi corona ini kita harus bersabar. Walaupun itu kita juga harus tetap bersemangat untuk memuji Tuhan di rumah. Oke? Nah, sebelum memulai sekolah minggu kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Kristus buat kasih karuniamu sampai di detik ini kami boleh merasakan sukacitamu yang luar biasa sehingga kami anak-anakmu boleh kembali Tuhan untuk bersatu hati bersekolah minggu di pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur ketika Engkau bolehkan kami, ketika Engkau beri kami kesehatan, ketika Engkau berikan kami kesempatan dan sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami satu persatu di rumah kami masing-masing sehingga kami dapat mendengarkan dan memuji namamu dengan luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, karena pada pagi hari ini pasti semuanya happy, kita mau memujikan happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Luar biasa banget, kita mau tepuk tangan buat adik-adik di rumah. Wah, pasti semenjak kita mengetahui cerita-cerita Kristus yang sebelum-sebelumnya kita semakin untuk semakin cinta sama Tuhan Yesus, semakin menyadari bahwa berkat Tuhan Yesus Kristus selalu mengalir di hidup kita. Betul kan adik-adik? Nah, untuk selanjutnya kita memujikan pujian untuk Tuhan Yesus yang berjudul Sajeke. Begitu ya. Yuk. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentram, atiku ayem tentram, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentram, atiku ayem tentram, kabeh iku Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Wah, luar biasa banget. Pasti kita selalu harus berterima kasih sama Tuhan Yesus buat berkatnya setiap hari yang selalu mengalir di hidup kita. Nah, kira-kira adik-adik di rumah selalu mengucap syukur atau masih sempat untuk bersungut-sungut? Wah,
Mah sepi ya, nggak boleh bertemu teman-teman, nggak bisa bermain, nggak bisa lari-lari gitu. Nah, untuk menggantikan aktivitas yang mungkin di luar dan lain sebagainya, mungkin bisa digantikan dengan baca kitab suci, doa tiap hari gitu ya adik-adik ya. Nah, untuk semakin meyakinkan hati kita untuk bisa baca kitab suci dan doa tiap hari, kita memujikannya dengan semangat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kita mau baca kitab suci sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, seperti pujian yang sudah kita nyanyikan tadi, kita mau panggil seseorang untuk baca kitab suci bersama-sama. Kita mau tahu nih cerita Tuhan Yesus hari ini apa ya? Gitu ya, pasti adik-adik di rumah pada kepo. Kita mau panggil dulu yuk, Bu Rani. Nah, ini nih ada yang mau bacain kitab suci. Shalom adik-adik. Shalom. Lama kita tidak jumpa ya. Saat ini kita berjumpa lagi di sekolah minggu online saat ini. Adik-adik yang ada di rumah, pada saat ini Bu Rani akan bercerita ya, membawakan kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Sebelumnya Bu Rani mau tanya dulu sama adik-adik semua. Kalau di bahasa Jawa itu namanya kluwung ya. Kalau di bahasa Jawa kluwung, Indonesianya apa ya adik-adik? Siapa yang tahu? Betul. Bahasa Indonesianya yaitu pelangi. Kalau pelangi itu warnanya ada berapa adik-adik? Kalau yang sudah SD kelas 4 pasti tahu ya, yang disingkat pelangi itu Mejiku Hibiniu ya. Ada berapa adik-adik? Ada 7 warna: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kalau warna-warna yang bermacam-macam ini tadi menjadi satu, pasti akan kelihatan indah. Coba, seandainya warnanya cuma kelihatan warna merah dan hijau, indah enggak adik-adik? Pasti enggak indah ya. Kalau bersatu itu baru kelihatan indah. Nah, begitu juga dengan bangsa kita Indonesia ini adik-adik. Bangsa kita Indonesia ini terdiri dari beragam agama, suku bangsa, ras ya, bermacam-macam. Tapi kalau mereka semua itu menjadi satu, bersatu, pasti bangsa kita ini akan hidup damai, hidup tentram, bahkan akan menjadi rumah yang lebih indah buat warga negaranya
yang ada di bangsa kita ini. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya, ya, kita akan belajar firman Tuhan tentang bidan Sifra dan bidan Puah. Adik-adik boleh buka di Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat 10. Ya, nanti adik-adik di rumah bisa membacanya bersama bapak dan ibu atau kakak atau adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah, pada zaman dahulu, ya, ada seorang raja bernama Raja Fir'aun, ya. Raja Fir'aun ini raja bangsa Mesir. Pada saat itu bangsa Israel berada di tanah Mesir sebagai budak. Ya, pada saat itu Raja Fir'aun memerintahkan, ya, semua bidan yang ada di bangsa Mesir, ya, nanti harus membunuh bayi laki-laki yang sedang dilahirkan. Semua bayi laki-laki harus dibunuh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapa yang tahu tugas bidan itu apa? Betul, tugas bidan itu membantu seorang ibu hamil, ya, ibu hamil yang akan melahirkan seorang anak. Bidan Sifra dan Puah ini juga menolong ibu-ibu yang akan melahirkan. Dia menolong dengan tidak membedakan itu bangsa mana, ya, itu agamanya apa, itu rasnya apa. Bidan Sifra dan Puah ini tidak membedakan. Nah, setelah mendengar perintah Raja Fir'aun, ya, kalau semua bidan harus membunuh anak laki-laki yang baru lahir, bidan Sifra, loh, membunuh itu kan perbuatan jahat. Membunuh itu kan melanggar perintah Tuhan. Apalagi melanggar Taurat Tuhan. Kira-kira adik-adik siapa yang tahu Taurat keberapa? Betul, Taurat ke-6, ya, yang bunyinya jangan membunuh. Nah, bidan Sifra dan Puah ini menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Dia tidak melakukan perintah raja. Buktinya apa, adik-adik? Buktinya kedua bidan ini membantu seorang ibu yang sedang hamil, ya, yang akan melahirkan anaknya dari bangsa Israel, ya. Bidan Sifra tidak membedakan, wah, itu bangsa Israel, itu bukan bangsaku. Tidak, tapi bidan Sifra ini mau membantu ibu ini, ya, dari bangsa Israel, sukunya Ibrani. Loh, itu juga bukan suku dari bangsaku. Nah, tidak, bidan Sifra tetap membantu ibu ini. Buktinya bayi siapa, adik-adik? Bayi Musa. Bayi Musa itu dibantu kedua bidan ini diselamatkan, ya, tidak dibunuh. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bidan Sifra ini menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan tidak melakukan perintah raja, karena bidan ini tahu kalau membunuh itu perbuatan yang dosa, ya, yang melanggar hukum Tuhan, melanggar Taurat Tuhan. Makanya kedua bidan ini tidak membunuh.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita juga harus meniru kedua bidang ini. Kalau mau menolong, tidak boleh pilih-pilih, ya, tidak boleh membedakan. Aku mau nolong itu orang yang kaya saja, atau itu orang yang ganteng, yang cantik, nggak boleh ya adik-adik. Nah, mungkin adik-adik yang di rumah yang masih kecil tanya, Bu, saya kan masih kecil, saya nggak bisa membantu toh Bu. Siapa bilang nggak bisa membantu? Bisa, dengan apa? Kalau adik-adik sedang bermain, ya, temannya nggak punya mainan, boleh dipinjamkan kepada temannya, itu sudah membantu. Kalau adik-adik disuruh ibu, ya, untuk beli gula di warung, adik-adik berangkat beli gula di warung, itu sudah membantu ibu. Ya, mungkin ada orang dewasa atau remaja tanya, ya aku tidak bisa membantu temanku karena aku tidak punya apa-apa. Yoh, membantu itu tidak hanya dengan harta benda, ya. Kalau kita tidak bisa membantu dengan harta benda, kita tidak punya apa-apa, kita masih bisa membantu teman kita, saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan bantuan kita. Dengan apa adik-adik? Dengan berdoa, ya. Dengan berdoa kita bisa membantu mereka, ya. Kalau dengan berdoa kita bisa membantu mereka, pasti teman-teman kita itu akan senang. Meskipun kita tidak punya apa-apa, tapi kita masih mau membantu. Demikian juga adik-adik, ya. Bangsa kita Indonesia ini saat ini sedang dilanda virus corona, ya, yang namanya COVID-19. Dengan apa kita bisa membantu bangsa kita? Padahal bangsa kita ini membutuhkan bantuan kita. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus membantu. Dengan apa adik-adik? Dengan menjalankan protokol kesehatan, ya. Adik-adik rajin mencuci tangan yang bersih, memakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak kalau kita sedang bermain dengan teman. Nah, adik-adik yang ada di rumah mungkin tanya, saya sudah melakukan itu Bu, berarti saya sudah membantu bangsa kita ya Bu ya? Iya betul, kita sudah membantu bangsa kita. Nah, bangsa kita juga memerlukan bantuan kita yang lebih adik-adik. Apa adik-adik? Doa, ya. Kita bisa membantu bangsa kita dengan berdoa. Meminta kepada Tuhan untuk bangsa kita ini bisa terlepas dari COVID-19 ini. Karena apa adik-adik? Karena firman Tuhan mengatakan ya di dalam Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Aku ada di tengah-tengah mereka. Nah adik-adik, mari kita bersatu hati, kita bersama-sama ya membantu bangsa kita biar terlepas dari COVID-19. Adik-adik bisa berdoa bersama keluarga, ya. Firman Tuhan katakan 2-3. Kalau keluarganya ada 5, berarti Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari bidan Shifra dan Puah ini, ya. Dia menjadi teladan bagi kita.
Mereka membantu tanpa membedakan. Mereka membantu dengan tulus hati. Ya. Biarlah Tuhan yang akan berkarya. Kiranya kasih Tuhan memampukan kita semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, ya, untuk dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita contoh kedua bidan ini tadi, dia menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dengan tidak melanggar perintahnya, yaitu membunuh. Kiranya kasih Tuhan ini menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita sekolah minggu saat ini. Kita berdoa. Tuhan, pada pagi ini kami anak-anak-Mu bersama berkumpul bersatu hati Tuhan, untuk kami berdoa buat bangsa kami ini Tuhan. Biarlah bangsa kami ini segera terlepas dari COVID-19, sehingga kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Joyo Dinengratan ini dapat berkumpul kembali, beribadah bersama-sama dengan saudara seiman, memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami senantiasa melakukan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Wah, terima kasih sekali Ibu Rani buat firman-Nya. Betul kata Bu Rani tadi, kita harus meniru bidan Puwa dan juga bidan Sifra untuk menolong tanpa membeda-bedakan. Nah, untuk itu, untuk mengimani apa firman Tuhan tadi, kita mau memujikan Yesus cinta semua anak di dunia. Semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Bertemu lagi minggu depan di sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati.